Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Jauh sebelum teori gravitas itu ada, ia hanyalah secercah imajinasi yang sekilas dalam pikiran Newton. Fisika natural seperti densitas atau kepadatan benda dan daya apung benda telah menjelaskan dengan sempurna mengapa apel jatuh ke tanah. Contoh sederhana yang bisa kita temukan, sebuah objek akan jatuh ataupun naik berdasarkan kepadatan relatif medium yang mengelilingi benda tersebut. Apel jatuh ke tanah karena ia lebih padat dari udara di sekitarnya, sementara balon helium naik ke angkasa karena ia lebih ringan. Inilah mengapa tetesan air hujan jatuh melewati udara, sedangkan gelembung udara naik ke permukaan melewati air di sekitarnya. Semua dari mereka mencari densitas relatifnya, naik ataupun turun hingga mereka akan terhenti saat menemukan satu keseimbangan. Karena hal inilah kerikil kecil akan tenggelam ke dasar laut, akan tetapi kapal pesiar raksasa bahkan kapal tempur induk yang lebih besar daripadanya akan tetap mengapung di permukaan air. Karena meskipun kerikil adalah benda yang kecil, namun densitas volumenya lebih besar daripada air, maka ia akan tenggelam. Sebaliknya, meskipun kapal pesiar begitu besar, namun densitas volumenya lebih kecil daripada air, maka ia akan mengapung. Anggaplah jika waktu itu apel Newton mendarat di sebuah kolam, walaupun yang kalian pelajari di sekolah adalah mendarat tepat di kepalanya, Newton akan melihat apel hanya jatuh di udara, karena apel lebih padat daripada udara. Tetapi kemudian, ia akan melihat apel tersebut mengambang di permukaan air, karena apel tidak lebih padat daripada air tersebut. Anda harus memperhatikan bagaimana Anda akan lebih mudah mengambang di permukaan air dengan cara memenuhi paru-paru Anda dengan udara daripada saat paru-paru Anda kosong. Begitu pula halnya dengan kapal selam, mengambang di permukaan air saat tangki pemberatnya diisi dengan banyak udara. Tapi ketika ventilasi itu dibuka, kemudian air berangsur masuk, kapal selam akan mulai tenggelam karena densitas atau kepadatannya menjadi lebih besar daripada densitas air. Hal ini akan tergantung sedalam apa kapten kapal ingin menyelami lautan. Ia hanya harus menyesuaikan rasio udara dan air dalam tangki pemberat kapal selam tersebut. Dan ketika kapten siap untuk muncul kembali ke permukaan, udara akan lebih banyak dimasukkan ke dalam tangki pemberat. Hal itu memaksa air laut keluar hingga menurunkan densitas kapal selam. Dengan demikian, kapal selam akan muncul kembali ke permukaan laut. Anda juga bisa membuktikan fakta kepadatan relatif ini dengan mengisi sebuah balon dengan setengah helium dan setengah udara. Karena helium lebih ringan daripada nitrogen, oksigen, ataupun gas lainnya yang menyusun udara di sekitar balon, maka ketika Anda mengisi balon dengan jumlah helium yang tepat, kandungan helium dan udara tersebut akan mengimbangi dan menyeimbangkan kerapatan plastik balon. Alhasil, Anda akan mendapatkan balon yang ekuilibrium dengan udara di sekitarnya, tidak jatuh ataupun naik seperti yang biasa kita lihat. Lantas, bagaimana gravitasi yang begitu kuatnya mampu menahan semua bangunan, lautan lepas, bahkan semua manusia di bumi untuk tetap berada di permukaan tanah, tetapi sangat lemah hingga tidak mampu menjatuhkan sebuah balon berisi setengah helium? Bagaimana gravitasi mampu menahan tubuh Anda hingga ia tetap menempel di permukaan bumi, sedangkan Anda bisa dengan mudah mengangkat tangan dan kaki Anda, berjalan dan melompat dengan tanpa merasakan gaya tarik gravitasi sedikit pun? Bahkan jika memang gravitasi itu benar ada dan mampu menahan air laut dengan massa yang begitu besarnya, mengapa ia tidak bisa menenggelamkan orang yang sedang mendayung di atas kayak ataupun seekor bebek? Lebih lanjut,
Magnet gravitasi diibaratkan seperti daya tarik masif menarik seluruh benda menuju pusat bumi. Namun secara ajaib, Anda tidak dapat menemukannya dimanapun di dunia ini. Tidak ada satu objek pun di bumi yang mampu mencontohkan permodelan gravitasi ini, di mana benda yang lebih besar akan menyebabkan benda kecil di sekitarnya menempel ataupun mengorbit diakibatkan massa kedua benda tersebut. Fakta yang ada, ketika Anda memutar bola tenis basah ataupun jenis bola yang lain dengan benda-benda kecil ditempatkan pada permukaannya, baik di bumi ataupun di luar angkasa, Anda akan mendapatkan semua benda ini akan jatuh ataupun terbang ke arah yang berbeda. Anda tidak akan menemukan benda kecil yang menempel ataupun mengorbit di sekitarnya. Hal ini membuktikan mengklaim sebuah hukum fisika tanpa bukti praktis ataupun bukti tunggal adalah contoh dari sesuatu yang biasa kita sebut dengan mitos, bukan sains. Newton juga berteori bahwa pasang surut laut disebabkan oleh daya tarik gravitasi bulan. Jika bulan hanya memiliki diameter 2160 mil, sedangkan diameter bumi sekitar 8000 mil, maka dengan menggunakan matematika dan hukum mereka, bumi memiliki kelipatan 87 kali lebih besar daripada bulan. Maka, yang harusnya terjadi, benda yang lebih besar harus menarik benda yang lebih kecil, bukan sebaliknya. Jika gravitasi bumi yang lebih besar ini mengakibatkan bulan berputar di orbit, maka tidak mungkin untuk gravitasi bulan yang lebih rendah dan memiliki jarak yang jauh akan mampu menggantikan gaya tarik gravitasi di permukaan bumi. Belum lagi, kecepatan rotasi dan orbit bulan yang tetap dan seragam. Keadaan ini tidak memungkinkan untuk menyesuaikan dengan keadaan pasang surut laut yang sangat bervariasi. Lebih jauh, jika memang gelombang laut itu disebabkan oleh gravitasi bulan, maka bagaimana danau, kolam, dan genangan yang lebih kecil daripadanya? Mereka semua berada di luar pengaruh gravitasi bulan. Heliosentris mengklaim bumi terus berputar pada porosnya dengan kecepatan mematikan, yaitu 1038 mil per jam ataupun 19 mil per detik. Dan entah bagaimana, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan air laut mampu menempel pada permukaan bumi tanpa jatuh ataupun terbang ke angkasa sedikit pun. Silakan Anda lihat gravitron di taman hiburan setempat dan perhatikan bagaimana cara percepatannya. Semakin banyak ia berputar, maka benda yang ada di dalamnya seperti badan Anda akan semakin jauh dari pusat putaran, bukan sebaliknya seperti yang dilakukan oleh sulap gravitasi. Para astronom mengklaim telah mengukur bagaimana planet saling berputar, berkeliling membentuk sebuah orbit dengan berat posisi relatif serta waktu revolusinya, semua berdasarkan atas hukum gravitasi. Dan tanpa gravitasi, seluruh benda di bagian bawah bumi akan terjatuh, melayang, dan tidak memiliki berat. Tanpa gravitasi, manusia tidak akan bisa berdiri di bumi bola yang berputar begitu derasnya. Tanpa ada gravitasi, bumi, bulan, dan planet-planet tidak akan bisa berputar mengelilingi matahari. Tanpa gravitasi Newton, relativitas Einstein, heliosentris Copernicus, bahkan ledakan amat dahsyat dari mitos Big Bang tidak akan pernah ada. Gravitasi secara metaforis benar-benar tidak mampu menahan setetes pun air di bumi. Gravitasi bukanlah teori kosmologi ataupun fakta hukum yang bertanggung jawab atas tidak tumpahnya air di lautan dunia. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.